Menjelang pemilu tahun depan, banyak yang menyebut iklim demokrasi sedang menghadapi cobaan. Ya, mensyukuri demokrasi yang ada saat ini, itulah pernyataan penutup Capres nomor urut 1 dalam debat Capres perdana pada Selasa malam lalu. Capres nomor urut 2 mengkritik iklim demokrasi dan mengutip data turunnya Indeks Demokrasi Indonesia. Rasa keprihatinan atas demokrasi Indonesia juga ikut disuarakan oleh Capres nomor urut 3. Bersyukur kita sudah bangun suatu negara yang memiliki demokrasi dengan segala kekurangannya. Kita bersyukur semua pemimpin telah membantu menambahkan kemajuan kita. Mensyukuri demokrasi yang ada saat ini, itulah pernyataan penutup Capres nomor urut 1 dalam debat Capres perdana Selasa malam lalu. Menjelang pemilu tahun depan, banyak yang menyebut iklim demokrasi sedang menghadapi cobaan, seperti muncul klaim mendapat intimidasi karena kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Ada pula yang menggunakan Undang-Undang ITE sebagai jerat kepada mereka yang mempersoalkan netralitas aparat. Padahal yang dilakukan hanya menyuarakan dugaan berdasar informasi dari lapangan. Masyarakat kini tengah digaduhkan dengan narasi Indonesia tengah mengalami krisis demokrasi. Pengaruh jaringan kekuasaan yang makin mendominasi memicu munculnya narasi oligarki. Demokrasi elektoral rawan terjerumus menjadi sekedar demokrasi prosedural. Penguasa menggelar kontestasi sekedar untuk mendapat legitimasi. Demokrasi kehilangan esensi karena empuknya kursi membuat penguasa ingin terus menduduki. Capres nomor urut 1 menyatakan, pemilu adalah saatnya rakyat menentukan apakah Indonesia tetap menjadi negara hukum atau berubah menjadi negara kekuasaan. Saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Rasa keprihatinan atas demokrasi Indonesia juga ikut disuarakan Capres nomor urut 3. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini. Pemerintah ini ada yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis, mereka merasa ini vitamin buat dirinya, bukan sedang merongrong, apalagi kemudian merasa terancam. Maka kalaulah kemudian demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan amanah reformasi, nggak ada lagi cerita Bu Sinta, nggak ada cerita Mas Butet, nggak ada cerita Melki, tidak ada itu. Karena dewasa kita dalam berdemokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.